Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nalah melimpahkan rahmat jo karunia-Nya kepada kita bersama. Dan insya-Allah pada saat kini kita dapat bersua balik jo acara curian adat alam Minangkabau. Dan nambo indak memanjangkan mukadimah, indak disebut namo diimbau gala dalam sambah saja ambo muliakan kasado-sadonya dusana pandangar di masa jo berado. Baiklah, pada kesempatan kini ko ambo kaman jawab beberapa pertanyaan adalah sampai ke ambo. Dan mohon maaf juga kepada dunsana-dunsana nalah terlambat ambo jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yang datang dari dunsana kita ya. Nah, indak perlu ambo sabutkan nama juga galanya pada saat kini. Ada yang bertanya ke ambo tentang pucuk dalam kaum. Itu bunyi pertanyaannya. Apa tentang pucuk ada dalam kaum ya. Jadi ambo perlu sajalah pertanyaan kau. Sebenarnya pucuk kau ada dalam nagari, bukan dalam kaum. Dalam kaum tu namanya penghulu ya. Jadi ada penghulu pucuk, nama penghulu pucuk tu itu ada dalam suatu nagari adat ya. Jadi penghulu pucuk ko adanya dalam nagari yang memakai adat koto peliang. Nambah pucuk bulik baurik tunggang ya. Nan balainya koto peliang tu lah ambo sampaikan pada penyampaian curian ambo sebelumnya. Jadi nan pucuk ko itulah ditentukan dalam satu nagari, ketika nagari itu kan menjadi nagari dulu, itu lah ada orang dan tunjuk sebagai pucuk. Kalau nanti di Bodi Caniago, nama makai adat Bodi Caniago, tidak ada pucuk ada. Pucuknya ada di Kelarasan. Namanya pucuk Tagirai. Kalau misalkan di Agam ya, di luar Agam, itu pucuknya duanya. Pertama ke pucuk Kelarasan Bodi Caniago, Datuk Bandar Kuniang tu di Tabek Panjang, Kecamatan Baso. Kalau pucuk Koto Peliang itu ada di Biaro, Datuk Bandar Kayo. Jadi nan pucuk nan ada di nagari-nagari itu kuna memakai adat Koto Peliang. Pucuk bulik baurik tunggang. Di bawah pucuk ko ada pula namanya Datuk Ampek ya. Ada Datuk Kampuang namanya, ada Datuk Andiko namanya, macam-macam ya. Ada yang menyebutkan lain, ada Legaran Carano namanya. Cuma beda sebutan, artinya itu juga. Sementara kalau di Bodi Caniago ada namanya yang mengkepalui suku, itu Datuk Suku. Itulah yang dikatakan namanya Sang Soko, sifatnya pakai memakai. Termasuk di situ tu, dalam Sang Soko jako, misalkan Tuanku Ampeknya. Tuanku Ampek, misalkan Imam Khatib Bila Maulana atau Kadi ya. Itu termasuk aja kepada Sang Soko. Sifatnya tu pakai memakai. Itulah tentang pertanyaan yang pertama yang dikatakan pucuk jako. Jadi bedanya jo Bodi Caniago, kalau di Bodi Caniago rapik di nagari itu, nama undang contohnya Kapalo Jorong. Disebutlah namanya tambang adat ya. Disebut orang tambang adat. Kalau di Koto Peliang, nama undang para penghulu dalam nagari itu yang berhak itu namanya pucuk. Pucuk karenanya ada yang dituakan cik dalam nagari. Sementara di Bodi Caniago tidak ada dituan cik dah, kecuali di Kelarasan. Itulah tentang pucuk yang ada dalam nagari. Kemudian pertanyaan yang kedua,
Baan nama janjang naik batang go turun ko mak datuk. Ikulah mau sampaikan juga sebelumnya mungkin indah mau monitor nama sampaikan. Nama janjang naik batang go turun ko artinya naik dari janjang nan di bawah turun dari tanggo nan di atas. Jadi adat nama janjang naik ko dipakai di Bodi Ciniago. Nama tanggo turun dipakai di Kota Peliang. Artinya kalau nan banjanjang naik dari Kemanakan talimpah ke Mamak, dari Mamak talimpah ke Pengulu, dari Pengulu talimpah ke Mupakat, dari Mupakat talimpah ke Bana. Kalau nan Batanggo turun, balikan situ. Dari Bana talimpah ke Mupakat, dari Mupakat talimpah ke Pengulu, dari Pengulu talimpah ke Mamak, dari Mamak baru talimpah ke Manakan. Artinya, ko caro daripada tata cara pemerintahannya. Kalau awak di Indonesia, pakai kedua-duanya. Terpakai banyak yang ni, pakai Batanggo turun terpakai. Sebenarnya kesadonya di Minangkabau juga terpakai juga. Tapi lebih diutamakan nan caro cako. Itu contohnya. Kalau mau undang rapeknya, pucuak tu langsung. Itu Kota Peliang tu, pucuak tu berhak. Tak berhak, Datuk Ampek tak berhak tu. Kecuali dalam sukunya. Jadi nan Batanggo turun, banyak yang naik Batanggo turun ko, caro sistem pemerintahan. Kalau di Bodi Ciniago tu nyo, dudukan semua rendah, tagaan semua tinggi. Tak bisa kecuali disepakati salah satu. Sia nang kamu undang rapek. Disepakati dulu. Tak bisa langsung tak kena di teko nyo kamu undang, tak mungkin. Tak boleh. Jadi itulah yang dikatakan nama janjang naik, nama Batanggo turun. Jadi itu tata cara pemerintahan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitunya anak di pangku Kemanakan dibimbing. Di baa muka suitnya kok ada tu anak di pangku Kemanakan dibimbing ko. Ko pertanyaannya. Bak kato-kato adat ko ya sana ya. Kalau paku kacang balimbiang tempuruang lenggang-lenggangkan dibawa nak orang Kasurwaso. Anak di pangku Kemanakan dibimbing orang kampung dipetenggangkan agak negari Jaminaso. Kok kamu dia santak galah kailia serangko dayu ang sakato lah ia jabatin sesuai mulut juati. Sauku mangko menjadi sesuai mangko takana. Jan paga makan tanah menyentung ke embo apa. Jan pawang macam timbo. Tersindorong lejak menurun tetukik lejak mendaki. Adat yo sorak kota susun bumi sanang padi menjadi. Jadi nan anak di pangku Kemanakan dibimbing ko artinya anak ko di pangku jua jo pancarian awak. Dia Kemanakan dibimbing jopo jo Ratu Pusako. Jadi nan anak di pangku cako artinya anak ko lebih dakek kawak daripada Kemanakan kawak. Kemanakan dibimbingnya. Nan anakku di pangku. Pilih dekat. Dia tanggung jawab lebih barik ke anak daripada Kemanakan. Sebab Kemanakan cako dulu apaknya. Namun di Minangkabau karena awak membiak keturunan tu keturunan ibu mangko nan Kemanakan cako nan tetap menjadi tanggung jawab awak. Tapi lebih baik tanggung jawab kepada anak awak. Jadi pancarian nan awak pada pe itu utamanya untuk anak dulu, tak untuk Kemanakan dah. Jadi Kemanakan ceko jual duitnya tu Ratu Pusako yang ada di situ, diolahnya pula lah di orang Sumando awak. Jadi kalau anak-anak aku kan bertanggung jawab apakah dari dunia sampai ke akhirat. Itu amanah yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak juga bertanggung jawab sampai ke akhirat nanti. Jadi nan di pangku cako artinya yo dekat jawab. Nan dibimbing cako ndak dibimbingnya kalau ya tuannya. Jadi ada pula nan sampai menanyuan tu kambo pernah pula orang lain menanyuan ya. Di pangku jo dibimbing jo Ratu Pusako. Kalau indak ada Ratu Pusako batu maratua cina. Kan kalau pertanyaannya. Nan Pusako tu kan tak cik ratu. Mungkin nasihat
nasihat dari mamak ke kemanakan tu jadi pusako di kemanakan nanti. Sebab itu ukuran ndak sekolah jadi sekolah leh. Ukuran ninyo jahit ndak jahit leh. Maka seorang mamak ko harusnya magih nasihat ke kemanakan. Bak kecil orang hari sehari di patigo, malam semalam di perampek. Jadi kalau kemanakan di bimbing di pusako, kalau anak di pangku arek-arek. Jadi dalam hari nan sehari itu ada pembagian-pembagiannya. Sebenarnya kok ada khusus lu ambo sampaikan, tapi kini Islam ambo sampaikan ya. Contohnya yang pertama sekali hari sehari nan di patigo ceko tu, nan siang itu mengakar jawa. Bau sao mencari rezeki. Itu anan pertamanya tu. Kemudian yang keduanya maka maisi hawa napasu. Hawa napasu makan je minum. Sudah itu melakukan perintah memerintah namanya. Kepada anak kemanakan kalau dalam kaum, kepada masyarakat negari kalau berada dituakan dalam satu negari. Tiga itu hari siang kita pakai. Kemudian malamnya apa? Bapak-bapak dibicara. Artinya ajamajai karena menganan tunjuk menunjui. Jadi ko anang perlu contohnya bapak-bapak dibicara namanya. Jadi ketika itulah kita menunjuk anak kemanakan kita jaga untuk jalan kebaikan. Adokan waktu untuknya. Kemudian mengaji-ngaji asa mengana awaju aki. Artinya iku mengana-ngana diri. Misalkan contohnya ada persoalan baik dalam negari maupun di kaum awak maupun untuk diri awak. Karena kok tiba diri apa kesalahan dalam kapuwe ko aja. Kok tiba di kemanakan baalah nang karancak nang kemanakan ko leko. Ko nan si buyong ko jahit bana ko. Baalah cara majanya leko. Atau kok tiba di nagari misalnya. Ba nak kelok nagari ko le. Di berpikir untuk itu, disuruh berpikir itu. Sebab nan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Itu sebaik-baik manusia ya. Kemudian mencari kesenangan namanya. Artinya menghibur diri awak. Kok alah hiburan cekul yang cocok di awak ya. Kemudian di situ tu jo lalok ya, beristirahat. Beristirahat awak secukupnya. Jadi kok menghibur diri, kok misalkan contohnya kok main duduk kelapau motota ya. Atau kok kamarnya lah. Jadi ada hiburan untuk diri awak dan ada pula untuk masuk istirahat ya. Sudah itu nan ketujuannya kok nan kampek di hari nan di perampek kok mengana Tuhan beribadah. Karena apa duit kemati. Ada lo kata untuk ibadah nak mencari setaruh itu. Jadi itulah tujuh pembagian hari, 70 pembagian hari dalam sehari itu nan harus kerajuan dan 70 pembagian hari dalam satu minggu. Jadi di adat Minangkabau lah ditentukan atau lah dibuat cara model itu tu supaya bisa awak meletakkan suatu pada tampeknya. Jadi anak di pangku kemanakan dibimbing juga itunya. Jadi dibimbing. Kalau indah ada juara tu, jo ilmu. Tunjuk ajainya. Kau ndak sekolah kini kau yang awak indah barat tu pas aku tinggi lai. Baka kai duit. Kemudian ndak ada le do. Atau piak. Tu. Ndak ada basah baladang wak le do. Itu nang kadi karena kepada anak kemanakan. Tunjuk aja itu pusako bagi anak kemanakan awak. Bimbing di situ. Bimbingnya. Kerajuan yang kerancak dinyo. Jadi nan seorang mamak jago. Ya kalau nan seharusnya apalagi nan
menjujuang nama macik gala datuk atau pengulu nimbon datuk tu. Lebih berilmu anda nilai. Sebab bayangkanlah, itu karajo nang kadikakuknya, baban barik senguluang batu. Jadi ada loh pertanyaan lain ya, nang mau kaitkan saja jiko ya. Tentang anu ceko, baban barik senguluang batu bagi seorang pengulu. Kalau indak ada soal pengadangan bahan tu, baka bisa adat ko orang cak lai. Itu cerita nang sampai kambo ya, atau pertanyaan nang sampai kambo. Jadi sabananya tu, sabananya ndak ada soal pengadangan ko kewajiban awak selaku umat manusia. Jadi indak ada soal pengadangan, di awak berkewajiban itu. Bagi sewaktu nan tujuh aja ko, tu lah tabau jitu tu. Lah cukup itu indak ada soal pengadangan, mungkin sekali sebulan, walaupun hari sehari cako nombor sabit cako, kena taruh itu hari dah. Mungkin sekali sebulan kita membawa anak kemanakan. Berkumpul hari itu. Sudah itu tunjuk ajar di situ. Kemudian, ya ana salah nampak ada, patut dipelok-pelok. Ada lo, bila masuknya menunjuk ajar kemanakan kau. Ada namanya, ketika hari elok angin selesai, ombak taduh gelombang sunyi ya. Artinya, ketika peradaban yang baik. Dia sedang amarahnya tinggi, awak menunjuk ajaibnya, masuk telinga suuk, keluar telinga kita. Jadi bila cari waktu elok ketika yang baiknya. Ketika pasang sanang, ketika galak-galak. Cubalah tunjuk orang ke, ketika sedang hatinya bangi. Kemanakan sudah bacakak, ditunjuk di bangi dah wak. Bacakak ke kerajo komas. Lihat kadang-kadangnya kerja, betul lah. Bila ketika hari elok. Duduk sesama. Baik anak sendiri. Menunjuk anak je kau juga model tu. Ketika hari nan elok, ketika nan bayi. Ketika galak-galak. Ketika sanang-sanang. Kau tiba kanak misalan. Ya, tunjuknya ya. Apa suku kau apa. Apa ndak suku model kau kalian dah. Atau tiba kemanakan. Mama ndak suku dah. Kalian model kau. Mak kau. Lei sayang kalian ke mama. Lei ke kalian ragoi mama. Ketika hari rancak mengecek modal tu. Jangan ketika hari nan ndak elok. Kalau hari ndak elok, ndak kali dangan ni baca lah. Itulah. Di adat tu diajaran, di hari elok angin selesai, ombak taduh gelombang sunyi. Yelah. Kapa sampailah niat natakan duang cakap. Ada nak kena-kena tengah malam cakap. Sampai ni tu ketika itu. Kalau pandai awak je itu, nang kamanakan cakap, insyaAllah sejuk kawa. Pernah orang menyampaikan kambo, baka manakan mak datuk ada patuh-patuh. Ayo, kemanakan ambo, mada-mada. Ya tunjuk malah. Kini, ambo cuba. Kalau ada nenek mamak nama mandanga atau menonton ambo mengecek kini gua, selama jadi mamak jadi pengulu, lai barakali mencuba menunjuk aja kemanakan mengumpul kemanakan. Kemudian, indak do nan mamak ceko ndak pengulu do. Lah sekali bara mancubo mamak membawa. Menunjuk aja ya wak. Dikumpul sama-sama sekali tunjuk aja lah pernah mencuba alun. Nah, di seorang pengulu itulah utang deknya. Salah satunya dalam utangnya nampak ya. Iaitunya memelihara anak kemanakan. Yaitu menceritakan kepada anak kemanakan, menceritakan hal nalah terjadi dan menceritakan hal yang akan terjadi. Menceritakan hal nalah terjadi, itulah menurun sewarih namanya. Menceritakan hal yang akan terjadi, ialah masa yang akan datang. Kebaikan-kebaikannya di masa yang akan datang. Supaya inyo nak aman, nak eloknya, nak jadi orangnya, nak jadi orang yang santun, yang hormat, babudi pekertinya, acaranya. Nah, sebaiknya, itulah, kalau kita kaji lo martabatnya, kau ambo mohon maaf ya. Kalau bapaknya tapi pipis tagak, anak tapi pipis berlari. Mamak ni betul juga. Jadi, namanya kepemimpinan awak di Minangkabau kau mencontoh kepemimpinan Nabi Muhammad. Karena 3 penghulu secara sarak, penghulu secara industri sekerta, penghulu secara adat tu sama.
Jadi tidak ada tuntutan apa-apa. Di pengulu secara syarak je ko Nabi kan tak pernah menuntut apa-apa dah. Pengulu secara Indusan Sekerta bapak kan tak pernah menuntut apa-apa ke anaknya dah. Pengulu secara adat indak je pernah menuntut apa-apa kepada kemenakannya. Itu karena tugasnya dan jabatannya, utangnya untuk menyampaikan itu. Jadi jen diaruk beloh harato pusako jako, harato pengadang harato pembau jako pengadangan mama. Indak to pengadang tu tugas awak selaku sesama manusia. Jadi itulah dusana-dusana nambo muliakan, ambo cukupkanlah pertanyaan nanti go dulu, nanti ambo sambung balik. Ke katu ambo sudah membacakan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.